perahu hidup kami, tapi kami akan tetap tenang. Karena kami tahu, kami yakin Engkau ada dalam kami Bapa. Karena Engkau ada dalam kami. Roh yang ada pada kami lebih besar dari roh-roh apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah menguatkan kami, Engkau telah memulihkan jiwa kami, Engkau telah menghiburkan hati kami di saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak atas segala kebaikan-Mu dengan iman Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami juga akan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Akan puji Tuhan Bapak Ibu. Lagunya ini kayaknya jarang dinyanyikan, tapi kita coba nyanyi bersama-sama ya. Di badai topan dunia, Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Dengan iman akan saudara terjadi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Yesus gunung satu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung satu di dunia, tempat perlindungan baik siang maupun malam Pak. Siang maupun malam Pak, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung satu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung satu di dunia, tempat perlindungan. Dan biar badai menyerang, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Danya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Amin. Tuhan. Nyanyi satu lagi ya Bapak Ibu. Kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Sebelum nyanyi lagu yang kedua, salam kiri kanan dulu. Ucapkan shalom, puji Tuhan. Kita masih bisa ibadah saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita lebih ceria lagi, puji Tuhan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, maka ku tahu
buat kami telah menyembah-Mu, telah memuji-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan itu kami berikan Tuhan, tolong Kau kuduskan, sucikan persembahan ini Bapa. Kau kuduskan, sucikan uang yang ada pada kami Tuhan. Kami akan memberikan sebagian yang sangat-sangat kecil dari semua berkat-Mu buat kami. Tapi kami berikan dengan tulus Tuhan, karena kami percaya di saat kami berikan dengan tulus dan keikhlasan Tuhan, kami percaya apa yang kami berikan ini akan berbuah lebih besar lagi, lebih banyak lagi untuk memenangkan jiwa, untuk mensupport pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya persembahan ini akan dikelola dengan baik oleh gereja ini Tuhan, sehingga banyak jiwa yang bisa dimenangkan oleh pelayanan kami Tuhan, kemanapun pelayanan gereja ini pergi dan berada. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan kami dan siapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan selalu terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan, karena kami percaya kami adalah milik kesayangan-Mu, kami biji mata-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di saat badai yang sangat banyak dalam hidup kami akan tetap berdiri teguh, karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap berikan yang terbaik buat-Mu pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi. Kita semua itu bangkit berdiri, serahkan pada Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah kami adalah Allah yang membuat kami menghadapi hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Ada banyak kemustahilan yang pernah kami hadapi. Orang di sekeliling kami bilang gak mungkin. Bahkan kami sendiri pun menganggap gak mungkin bisa terjadi. Kami gak mungkin bisa melalui pencobaan itu. Kami menangis, kami meraung, kami mengatakan bahwa kami gak sanggup. Tapi pada akhirnya toh kami ada di sini. Pada akhirnya kami tetap berdiri. Pada akhirnya kami tetap tersenyum. Pada akhirnya kami tetap bersuka cita. Dunia tinggalkan kami. Orang-orang terdekat
mereka mengkhianati kami. Tapi Allah kami tetap ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini hamba berdoa di bulan yang baru ini, Engkau yang merangkul kami semua. Bahkan hambamu ini hampir-hampir gak sanggup. Tapi kalau kami ada di bawah naungan sayap-Mu, Engkau akan menundungi kami semua. Engkau akan membalut yang terluka. Engkau akan merawati kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa gereja ini ada untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan sebentar kami mau dengar firman. Kami mau duduk diam. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, urapi setiap kami. Beri kami pengertian. Bukakan hati kami, mata rohani kami. Bukakan pikiran kami, beri kami hikmat, supaya kami mengerti kebenaran ini, supaya kerohanian kami, manusia batinia kami ini didewasakan, sehingga kami bisa memenuhi panggilan-Mu dan menunaikan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan untuk hamba-Mu ini, hamba berdoa Tuhan, biarlah hamba semakin kecil dan Engkau semakin besar. Biar hamba semakin gak kelihatan dan Engkau semakin terlihat. Dan setiap kata, setiap kalimat yang hendak dipilihnya, kiranya Roh Kudus ambil alih, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau inginkan, yang memberkati jemaat-Mu, yang menguatkan jemaat-Mu, dan yang membuat mereka semakin percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo. Puji Tuhan, yang jarang datang. Yang tidak disangka datang. Yang kebanjiran pun datang. Itu suatu sukacita buat saya. Saya kalau tiap malam terbangun jam 3 pagi, wajah-wajah Bapak Ibu itu kelihatan. Kadang-kadang saya kalau wajahnya kelihatan, saya ingat, saya doain satu-satu. Ya. Saya tipe orang yang kalau sayang sama orang, sayang banget Pak. Bener. Saya bisa menangisi orang itu berhari-hari. Jadi kalau hari ini saya boleh bilang gembalamu ini mengasihi sangat. Terlepas dari apapun yang mungkin ya saya sebagai manusia punya kekurangan, tapi saya berani bilang saya sayang sama Bapak Ibu. Dan kalau saya aja merasakan sayang saya segini luar biasanya kepada jemaat, ya bayangkan Tuhan sayang sama Anda itu kayak apa. Suatu saat saya pernah berdoa, Tuhan, saya sangat mengasihi jemaat ini. Saya sangat mengasihi Tuhan, ada timbul rasa kasih yang begitu luar biasa. Di situ Tuhan ngomong sama saya, tahukah kau samudra, tempat yang berisi air begitu banyak? Iya tahu Tuhan. Dalam hati saya, bukan apa? Kasihmu kepada jemaat ibarat setetes air di tengah samudra.
dan samudra itu adalah kasihku kepada mereka. Bayangkan. Ya, jadi betapa Bapak Ibu disayang sama Tuhan. Jadi kalau Anda itu disayang sama Tuhan, berlakulah seperti orang yang disayang. Ya. Baik, hari ini saya mau bicara tentang kedewasaan rohani yang bernilai. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Dia, Kristus, yang adalah kepala. Seperti judul khotbah saya hari ini, kedewasaan rohani. Kita nggak cuma bisa berhenti pada, oke saya sudah dewasa rohani, enggak. Tapi kedewasaan rohanimu itu bernilai enggak? Nah, umur itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Secara manusia, ya dia sudah dewasa. Ya, toh. Umur itu, rambut putih itu tidak juga menandakan kedewasaan seseorang. Bisa jadi dia gonta-ganti sampo, ya toh, atau faktor udara, faktor kelembapan, sehingga dia cepat ubanan. Ya. Seperti saya, umur saya belum genap 40 Bapak Ibu, tapi uban saya sudah lebih banyak dari Bapak Ibu. Ini gara-gara dulu juga sih. Ya. Jadi umur itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Pelayanan yang hebat, orang tumpang tangan, tumbang jatuh, doain apa kanker sembuh, tidak menentukan kerohanian seseorang yang hebat. Banyak pendeta kalau datang ke gereja, dia gembala begitu datang ke gereja, pasti pembantunya jarang dibawa. Kalau saya pembantu saya bawa terus. Satu, karena saya repot jagain anak, dan yang kedua, supaya orang bisa tanya pembantu saya seperti apa di rumah. Hamba Tuhan itu harus berani transparan, berani disembunyikan. Ngapain? Gitu. Supaya apa? Supaya hamba Tuhan itu gak takut sama apapun. Dan gak boleh takut sebetulnya. Nah, kalau orang udah mulai menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kejelekan, dia akan ketakutan. Halo? Oh, saya lagi ngetes ini dulu ya, bukan ngetes itu. Soalnya kayak putus. Ya. Nah, kedewasaan seseorang itu secara rohani dinilai dari apa? Bukan dinilai juga dari seringnya dia bicara hal-hal rohani, enggak. Kedewasaan rohani seseorang terlihat ketika dia menanggapi sesuatu. Itu kelihatan. Bagaimana reaksi dia menanggapi sesuatu yang dia nggak suka, sesuatu yang menekan dia. Nah, itu kelihatan kedewasaan seseorang. Dan saya memperhatikan semua orang yang dewasa rohaninya, senior-senior saya, teman-teman saya, ketika menghadapi tekanan apa segala macam nggak nyaman, rata-rata reaksinya sama. Mereka diam. Diam. Justru orang yang gak dewasa ketika ada tekan gegowokan. Tapi orang yang dewasa
Diam ini bukan berarti nggak tahu. Saya diajarkan oleh bapak rohani saya, kalau menghadapi apa-apa, udah kamu budek micek aja. Sehingga hatimu tuh tidak terganggu dalam melayani Tuhan. Budek micek itu kalau orang Jawa bilang budek itu pura-pura nggak denger. Micek itu pura-pura nggak lihat. Bukan nggak tahu, gitu. Cuma ya pura-pura bego gitu. Kan lebih baik jadi kayak model Dono Kasino Indro kan. Orang pinter pura-pura bego. Ini direkam kan? Ada live. Karena beneran. Buat turun aja lah. Daripada Fadli John berasa pinter tapi bego. Ya. Tahu ya? Kadang banyak pendeta merasa pinter, sebenarnya bodoh. Ada kemarin beberapa waktu lalu bilang pendeta Ishak itu idiot kata. Yang saya bilang yang idiot pendetanya. Argumennya apa? Waktu Ishak ditenteng sama Abraham menuju bukit pengorbanan itu, kenapa Ishak diem aja? Kenapa tidak berontak? Waktu diikat kenapa tidak berontak? Namanya orang mau dibunuh. Saya yakin itu Ishak itu berontak gak karuan itu. Tapi anak remaja dipegang sama bapaknya kan takut. Belum lagi ngeliat brewok bapaknya. Coba lo mau lihat orang brewokan, jenggotan panjang, takut pasti. Apalagi kalau yang udah kayak ninja. Saya jujur, saya menjauhi orang-orang kayak gitu. Kalau di mall papasan gue jauh. Tahu kenapa? Bukan saya takut dia, gue takut meleduk. Gue bukan takut dia, takut meleduknya. Ya gue mah balon meleduk aja gue kaget. Gimana kalau dia meleduk? Makanya saya rada ngejauhin. Nah, ada orang-orang yang merasa dirinya cerdas. Baru-baru ini ada, ya nggak apa-apa lah, sosial media ada orang-orang yang ngaku S3 dari Vatikan. Gila, itu kelewat pinter banget itu jadi imamnya Vatikan aja. Imam doang loh ya di Vatikan. Terus dia harus pengabdian 20, 25 tahun, 30 tahun dulu. Baru ada kemungkinan diangkat. Nah ini lulus S3-nya dari Vatikan. Saya bingung. Mungkin sekolahnya di menara itu kali ya, yang tiang itu. Nah, Bapak Ibu tadi saya bilang orang yang dewasa rohani itu kecenderungannya kalau menerima apa segala macam tantangan dia diam. Ya. Nah, diam ini merupakan satu respon. Bukan tidak merespon. Yang tidak merespon itu orang mati. Karena orang yang ditekan pun punya perasaan, betul enggak? Punya hati, bener enggak? Dia merespon. Responnya apa? Diam. Makanya Bapak, kalau engkau bikin dosa, kemudian istrimu ngecaprak, tahu ngecaprak kan? Bu Murni tolong terjemahkan. Ngecaprak itu, ngoceh-ngoceh, marah-marah, mencak-mencak, gitu ya. Gitu. Beruntunglah Anda. Percaya saya. Tapi kalau engkau bikin dosa dan istrimu diam, masuk kamar dan berdoa, selesai dulu. Benar. Istrimu kau perlakukan gak adil, kau diam dan masuk ke kamar, kemudian dia berdoa, Tuhan ampuni suamiku, aku mengasihi suamiku, siap-siap Pak. Ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan, jangan membangunkan singa yang lagi. Kalau kau mengganggu orang yang bereaksinya seperti ini, dia tidak apa, tunggu aja. Ini dari pengalaman ya, dari pengalaman dan dari pengalaman orang lain. Tunggu aja. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa dia tidak berhak menghakimi orang lain dan dia bukan hakim. Tapi dia menyerahkan penghakiman itu kepada yang berhak menghakimi, yaitu Tuhan.
Dan kalau udah diserahkan kepada Tuhan, Alkitab bilang sungguh ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan yang Maha Kuasa. Nah makanya saya mengajak Bapak Ibu, kita tuh punya tekanan ya. Siapapun punya tekanan, entah itu tekanan ekonomi, Pak, itu kalau gitu tuh Pak. Ya, entah itu tekanan ekonomi, entah itu tekanan dari orang-orang serumah, entah itu tekanan dari keluarga, kita punya tekanan lah. Ya. Dan menghadapi tekanan itu gak mudah. Kita cenderung untuk bereaksi. Kenapa? Kita punya emosi. Bener gak? Tapi percaya saya, emosi tidak pernah menyelesaikan masalah, memperkeruh dia. Bahkan saya dengan Ibu Gembala, kalau kami ada konflik, beberapa waktu lalu lah, saya nggak bilang ini, kami belajar untuk berubah begitu ya dalam hidup kami dalam rumah tangga. Dulu waktu saya ada sesuatu yang prinsipil, saya bereaksi. Tapi belakangan saya malas bereaksi. Saya cenderung diam, nggak tahan, saya pergi. Menghindari keributan karena nggak mau. Saya tahu karena itu kalau tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga, itu bukan datang dari Tuhan. Ini hanya emosi. Nah, daripada gue ikut jatuh dalam emosi yang sama, saya menyingkir. Supaya apa? Saya punya waktu untuk tenang, Ibu Gembala juga punya waktu untuk tenang. Nah ketika ketemu, udah tinggal ledek-ledekan aja. Kalau ngamuk kayak setan. Akhirnya ketawa, gak ada keributan di situ. Ya kami bertengkar. Tapi mulai kesini, kami semakin didewasakan. Kami kadang-kadang, saya kalau ngaca gitu kan, sampai nyisir pagi gitu, Mama lihat rambutku, kita ini semakin tua. Tapi kita kalau berantem kayak anak kecil, tapi ketawa. Kayak gitu lagi ya. Bahkan kadang saya di kaca sendiri ngaca, kalau gak ada dia gitu, saya ngaca. Kamu ini kalau bentak istrimu kayak bentak apa? Jahat lo sama bini lo, dulu lo cari-cari sampai guling lo pelukin, bayangin muka dia. Sekarang jangan gitu dong, sayangin istri lu dong. Tapi itu merubah saya. Benar, itu merubah saya. Nanti jangan ditiru rumusnya kepada dompetmu ya. Bukan, kasihan gua dong, lu gua beli mahal-mahal, tapi kok nggak pernah keisi. Ya. Sekarang kan lagi hujan-hujan, Jakarta banjir, ya kan? Lihat TV beritanya banjir, lihat Facebook beritanya banjir. Coba buka dompetnya, kering. Kedewasaan seseorang bukan dilihat dari apa yang dikatakan, tapi apa yang dia buat. Yang menentukan Bapak Ibu itu bukan apa yang Bapak bilang. Yang Bapak buat apa, yang Ibu buat apa. Makanya ada firman Tuhan mengatakan ini, ada dua orang anak disuruh sama bapaknya. Satu bilang iya, satu bilang enggak. Ya toh? Yang bilang iya tidak melakukan apa yang disuruh, yang bilang tidak melakukan apa yang disuruh. Kemudian Tuhan bertanya, yang memenuhi kehendak Tuhan yang mana? Yang bilang tidak tapi mengerjakan. Jadi bukan apa yang di mulutmu keluar itu yang penting, tapi apa yang kau kerjakan itu yang penting. Gitu. Ya. Kadang hal-hal seperti ini sudah terlewati oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Keseringan dibaca, keseringan didengar, tapi hampir-hampir gak dilakukan. Ini repot. Sekarang kalau saya tarik sebuah analogi, ada orang Kristen rajin ke gereja perpuluhan iya,
Terlibat pelayanan, iya. Kemudian ada saudaranya pinjem uang. Bro, pinjem dong 200.000. Ya. Saudaranya ini hamba Tuhan, pinjem uang sama dia. Terus dia bilang begini, lu kan hamba Tuhan bro, lu berdoa dong, jangan ngandelin manusia dong. Masa lu minjem duit? Lu gak malu sama Tuhan yang lu layani? Ini orang begini gantungin batu kilangan aja cemplungin ke laut. Dia sudah menjadikan dirinya hakim, ya, dibandingkan sama orang yang bukan orang percaya. Tapi ketika ada orang, saudaranya, siapanya, begitu yang bilang, bro, gue lagi susah, gue boleh pinjam gak itu 200.000? Dia gak pakai nanya dan gak pernah minta kembali. Saya mau tanya, yang memenuhi kehendak Bapak siapa? Nah, yang kedua, dia lebih layak masuk surga dibandingkan orang yang pelayan. Karena yang punya kerajaan surga adalah orang yang tunduk pada perintah dan melakukan perintah. Gak heran Pak Eras bilang, ya, yang masuk surga nanti bukan cuma orang Kristen aja, karena pertimbangan ini. Makanya jangan buru-buru memahami pendeta berteologi, kemudian menghakimi dia tanpa mengetahui argumen-argumennya seperti apa. Nah itu membuat kita lebih dewasa justru. Menjadi dewasa itu sebuah proses panjang, ya. Sebuah proses memang panjang prosesnya. Tapi menjadikan kedewasaan itu bernilai, itu membutuhkan seumur hidup. Mengatakan cinta itu butuh waktu berapa lama, Pak? Cuma 2 detik, coba tengok pasangannya. Coba tengok pasangannya dulu, biar jauh tengok pasangannya. Dilihat. Pak istrimu mana Pak sekolah minggu? Ditengok dulu pasangannya. Coba ditengok. Serius loh. Pak Bumi jangan guyu gaya-guyu, tengok ke belakang dulu. Nah, coba sekarang coba bilang I love you. Kan malu loh. Payah ini. Sekarang bilang I love you ke pasangan itu sudah sebegitu berat. Gimana mau berkorban buat pasangan sampai mati? Justru kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, harusnya kita lebih sering bilang menyatakan cinta kita kepada pasangan. Siapa yang pernah ngasih bunga ke pasangannya? Ada nggak? Pak Munis pernah nggak? Pernah Pak? Pernah? Dulu? Sudah berapa lama Pak? Waktu masih pacaran? Wah, anaknya udah bangkotan nih Pak. Bu, kapan terakhir 5 bulan? Nah, coba kasih lagi Pak. Ntar besok Bapak doyan kopi nggak? Doyan? Bikin sendiri. Ntar kopinya tiba-tiba Bapak nggak bikin sendiri, belum Bapak bangun kopi udah ada Pak. Itu kopi bukan pakai gula, tapi gula pakai kopi. Manis banget. Coba. Kenapa? Karena kita nggak pernah coba hal-hal yang sebenarnya sederhana yang membangkitkan cinta kita kepada pasangan. Padahal sederhana itu loh. Kenapa kita nggak mau? Gengsi lo ketinggian. Kenapa bisa gengsinya ketinggian? Gara-gara apa? Karena dalam pikiranmu nih, karena dia udah pernah menyakiti saya, karena dia sudah melukai saya, nggak pantas dia dapat bunga dari saya. Apakah dikata I love you? Amit-amit. Karena di mindsetmu seperti itu berarti apa? Engkau terluka dan kau harus selesai di situ. Kalau engkau nggak bisa pulih dari situ, lu jangan ngarep masuk surga. Lu bayangkan loh, ngomong I love you ke pasanganmu aja susahnya setengah mati, terus bilang aku cinta kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan orang Jawa Tuhan bilang gini, ngibulmu mumbul-mumbul, tau gak? Iya dong.
Nah, waktu pacaran ya, cintamu bertubi-tubi. Sekarang setelah sudah 20 tahun menikah, berubah nggak itu? Hah? Masih? Puji Tuhan. Ya, itu dipelihara. Kedewasaan rohani seseorang pun terlihat dalam rumah tangganya kok. Bagaimana dia bereaksi terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya, kelihatan kok. Saya bereaksi sama anak-anak saya cenderung seperti orang emosi. Kenapa? Karena hanya pada saat umur-umur ini saya bisa merampas hak bebas dia. Tapi ketika dia sudah mengerti menggunakan hak bebasnya, saya udah gak bisa lagi. Itu akan, orang Jawa bilang, itu akan kandel dibilangin. Nah mumpung masih bisa, saya mencoba untuk mendisiplin. Mati, itu Pak. Ganti Pak. Iklan dulu ya. Kita iklanin. Iklan apa? Tadi sampai mana tadi? Hah? Bebas. Oh, ikhlas. Dewasa itu butuh untuk nggak sekedar tampilannya saja kelihatan dewasa. Kedewasaan seseorang itu, kedewasaan kita apalagi orang Kristen harusnya memiliki nilai, memiliki value yang nggak bisa dirubah sama apapun. Saya pernah praktekkan seperti ini ya. Ini saya ulang karena ada beberapa yang mungkin baru pertama kali lihat. Ini uang berapa? Cepet. Ini uang berapa? 40. Setengah. Kan itu dilipat 2. Saya kan cuma lipat 2 ya. Saya tadi ini uang berapa? 1 pasti Pak. Gak kurang Pak. Sekarang saya lipat 3. Kemudian saya lipat 4. Saya tanya ini uang berapa? Sekarang saya gini. Ini uang berapa? 4.000. Sekarang seandainya saya kasih uang ini sama uang ini, yang mau diterima yang mana? Dua-duanya. Saya yakin. Kenapa Anda mau terima dua-duanya? Kan satunya lesek. Nilainya tidak berubah. Harusnya kekristenanmu seperti ini. Sekalipun mulus awalnya, kemudian rusak, dirusak orang, diapain orang, ditekan orang, difitnah orang, diperlakukan gak adil sama orang, tetap value-mu gak berubah, nilaimu gak berubah. Cuma tampangnya aja udah rada-rada renyak-renyak aja, cuma nilainya gak berubah. Itu menandakan apa? Engkau sudah melalui banyak. Berarti engkau punya pengalaman yang bisa engkau bagikan ke orang lain. Kau bisa bagikan hidupmu. Jangan menyesal ya.
Saya yakin dalam hatinya dimasukin ke kantong. Saya pikir saya mau dikasih. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, gimana kita bisa memiliki kedewasaan rohani yang bernilai ini. Saya menemukan ada 3 cara gimana kita bisa memiliki kedewasaan ini. Yang pertama, kita buka Efesus 4 ayat 11-12 tadi. Buka ayat 11-12. Dan ialah ini siapa? Huruf I-nya besar. Berarti Tuhan ya. Saya ganti ya. Dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi di gereja itu ada 5 jawatan. 5 jawatan gerejawi. Ini rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar atau guru. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Jadi kalau Anda mau dewasa rohani, ya, yang pertama yang harus engkau lakukan adalah dengarkan pemimpin. Ini serius. Nah, kita mereka ini ada bukan buat mempersulit hidupmu, bukan, tapi supaya engkau mengerti firman dan engkau jadi dewasa di situ. Akan ada prosesnya. Semakin kau mengenal dekat pemimpinmu, semakin tinggi potensimu bergesekan sama dia, pasti. Itu udah gak bisa dihindari. Siapapun kau berdekat sama orang, gak usah sama pemimpin lah, sama siapapun kau dekat sama orang. Coba aja nikah. Yang baru nikah baru tanyain, udah ada gesekan belum? Udah kan? Iya. Apalagi yang sudah lama menikah. Tapi setiap gesekan apa? Semakin tajam enggak? Harusnya makin tajam. Harusnya makin ngerti, semakin bisa memilah. Bukan berujung dengan perceraian. Ya. Firman itu datang kepada kita lewat siapa? Anda kalau dengarkan firman di mana? Kalau minggu itu dengarkan firman di mana? Di gereja. Gitu. Kecuali kakimu sengkle, nggak bisa jalan. Ya, semoga gereja ini suatu saat, ya sekarang sudah punya live streaming, you bisa tonton saya di live streaming di Facebook, bisa. Lagi di rumah nggak bisa ke gereja, kakinya sengkle, gitu kan? Nonton begitu bisa. Dan sekarang ada banyak ribuan orang nonton ini. Saya lagi khotbah ini. Ya dengan cara yang sederhana lah sekarang pakai live Facebook. Begitu. Supaya gak cuma kita yang diberkati, ada orang-orang lain di sana yang diberkati Tuhan. Nah, engkau datang dengar firman Tuhan. Dari siapa? Orang yang khotbah. Pendeta yang khotbah. Dan engkau diminta untuk apa? Tertanam di satu gereja supaya engkau bertumbuh. Kalau engkau mencelok sana, mencelok sini, engkau gak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Pengajarnya kan DNA-nya beda-beda. Gitu loh. Dan percayalah, engkau gak akan pernah ketemu gereja yang cocok. Gak. Awalnya cocok bisa. Tapi untuk bisa selama-lamanya cocok itu tergantung dirimu. Bukan tergantung keadaannya, tergantung dirimu. Kalau dirimu berani untuk merendahkan diri, saya bisa ada di sini berdiri di mimbar ini. Saya merendahkan diri itu lebih dari 20 tahun. Saya tunduk, gak pernah komplain. Apa yang diperintah, yes, gak pernah saya komplain. Gak pernah saya membantah. Bahkan ketika saya tahu saya benar pun, saya tidak pernah membantah.
belum terlalu lama, ini saya coba reka ulang. Waktu Grand Zuri dulu di situ, ya gereja lama di situ ya, itu pernah ada kasus yang saya nggak pernah ngerti apa ceritanya, bagaimana saya nggak tahu. Kemudian karena mungkin entah apa ya, niat saya baik, cuma ngasih tahu aja nih loh, nih orang ini mau ngobrol sama bapak. Nah karena orang ini sudah ngubungin bapak itu, terus bapak itu saya ngomong, ini loh udah ngomong. Akhirnya apa? Si bapak yang saya bilangin ngomong ke bapak itu marah sama saya. Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Cuma gini toh. Kenapa kamu ngomong-ngomong ke sana? Aku kan baik. Ya tapi kamu nggak bisa gitu, ribut semua orang ini. Saya nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, saya minta maaf, saya salah. Seharusnya saya nggak begitu. Saya ngomong. Sampai akhirnya si bapak ini melihat buktinya ternyata orang itu memang begitu. Tapi saya diam. Si bapak minta maaf? Enggak. Cuma si bapak sikapnya jadi lebih baik aja sama saya. Mungkin karena merasa, oh ya gue salah. Dan tidak perlu saya menuntut permintaan maaf. Saya tahu rasanya dimaki-maki kok. Sama orang yang kita kasih, yang kita hormati, tahu dimaki-maki loh. Bahkan dikuablak-kuablakin, tahu. Saya tidak pernah memberi. Dan saya memberi contoh kepada Bapak Ibu. Bukan saya nanti akan bilang kuat belakang. Bisa nggak Bapak Ibu bayangin? Bapak Ibu bikin salah, ini stok gereja di sini, misalnya, dengan Pak Rumi lah saya sering tersinggung, gua biasa bercanda sama dia. Tapi lo kuat belakang, kira-kira tersinggung nggak? Mungkin dia akan bertanya sama saya, Bapak bercanda serius Pak? Serius banyak lagi saya. Sekolah lagi. Kalau sering sekolah lagi. Tahu Pak? Lo kan nggak bisa bayangin sakit hatinya kayak apa. Saya diam. Kenapa? Karena saya mau dewasa. Gak semua hal kita harus bereaksi. Barang siapa mati kepada dagingnya, dia sudah tidak buat dosa lagi. Kalau engkau sudah mati kepada dagingmu, engkau sudah mati kepada emosimu, orang mau ngomong apa kek, lu gak ada reaksi, diem aja. Terserah lu, ngoceh aja lu, gua gak pusing. Dan saya sudah gak mau lah mengcounter bereaksi. Itu sudah bukan hal-hal yang penting terhadap keadaan. Engkau hanya memperburuk keadaan. Sama dengan kalau nggak punya duit pun bereaksi panik, gimana nih besok makan gimana nih? Lu panik kayak apapun, lu besok tetap nggak makan kok. Oh duitnya nggak ada, ya kan? Kalau duit nggak ada, besok nggak ada buat makan misalnya. Terus hari ini panik, besok makan buat apa? Besok makan nggak dengan panikmu? Nggak makan juga kan? Ngapain panik? Besok nggak ada bensin, mau pergi kerja. Gimana nih, pusing nih. Besok gimana sampai jam 2 pagi nggak tidur. Kalau gua mah gua tidur aja. Karena gua juga tahu besok akan berangkat kerja. Mau bensinnya nggak ada? Mau ngomong apa? Belajar let go seperti itu gitu loh. Bukan berarti kau nggak berusaha, tapi kan kalau usahamu juga nyusahkan orang lain itu nggak bagus juga. Sampai hari ini saya belum pernah sih. Ada orang jam 2 pagi, jam 3 pagi telepon saya, Pak, saya minta beras. Buat apa? Buat makan besok. Itu belum pernah ada. Sampai kalau ada jam 3 pagi telepon saya minta beras, itu gue kira bakal ngepet. Ya mintanya jam 3 pagi, sebelumnya kan bisa. Nah, jangan pernah pandang remeh firman yang kita dengar. Apapun itu, sebaik apapun, semenyenangkan apapun, atau sepahit, sejelek apapun firman, bahkan kita merasa kadang-kadang kita tersindir, terpukul, tertusuk oleh
oleh firman itu Tuhan lagi bicara. Karena apa? Kenapa saya berani bilang begini? Enggak semua orang merasa hal yang sama. Bener gak? Kalau misalnya satu orang tersinggung, bapak ini ngomong nyinggung gua, apa semua orang disinggung semua? Enggak toh? Ada orang yang diberkati toh? Iya ya, harusnya gue lebih dewasa. Ada orang yang berpikir begitu kan? Roh Kudus itu dari satu firman itu bisa bicara kepada berbagai orang. Nah, kalau engkau rajin mendengar firman, mengisi kepalamu dengan firman, itu artinya engkau mengasihi Tuhan dengan akal budi. Karena kalau kepala ini diisi dengan firman, engkau semakin cerdas. Dan kalau engkau semakin banyak dengar firman, imanmu bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh, engkau akan berpikir dengan hikmat. Dan kalau engkau berpikir dengan hikmat, engkau cerdas menjalani hidup ini. Itu berkesinambungan. Rumusnya cuma itu, tidak ada lagi. Nah, gimana kalau supaya kita bisa dengar firman rutin? Ada juga firmannya, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Saya nggak larang Bapak Ibu mau arisan, mau apa, itu terserah. Tapi jangan sampai engkau nggak ibadah karena arisan. Atau jangan pernah engkau nggak ibadah karena sesuatu yang tidak lebih penting dari Tuhan. Ingat ya, segala sesuatu yang menjadikan Tuhan nomor 2 itu berhala. Dan Tuhan itu Allah yang mencemburu. Saya minggu pagi pasti saya bersih tegang dengan istri. Soal apa? Soal waktu ke gereja. Buruan. Pasti seperti itu. Kenapa? Loh, kalau sama Tuhan aja kita telat-telat. Saya nggak bayangin kalau Tuhan telat-telat sama kita. Kita mau ketabrak kereta, tahu sih malaikat udah ambil kita begitu kan? Ya nggak? Begitu jatuh ya telat, gitu enak ya lo. Ayo bisa bayangin nggak? Harusnya kita nggak didatangin debt collector, ya kan? Harusnya begitu debt collector ketok pintu, nih duitnya, gitu kan? Kita dimaki-maki dulu, ya, begitu malaikat nyampe, ya telat gua. Saya nggak bayangin kalau Tuhan mau telat-telat begitu saja. Atau aku hari ini gak ke gereja dulu, gue mau libur dulu. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan libur dari hidup. Tahun 2004, tanggal 24 Desember, 26 Desember tahun 2004 ya. Itu Tuhan libur. Liburnya cuma 15 menit. Itu 300.000 orang mati. Gara-gara apa? Baknya mubal. Bak di Aceh mubal. Orang hanyut semua. Mati. Itu 15 menit Tuhan libur. Bisa bayangin nggak kalau Tuhan libur dari hidup kita? Makanya apa? Kalau engkau mau dewasa rohanimu, jangan anggap sepele hal-hal seperti ini. Engkau butuh, bukan Tuhan yang butuh dirimu kok. Karakter dan paradigma, ya, karakter dan cara pandang, pola pikir itu berubah jadi lebih baik kalau engkau secara kontinu mendengarkan firman. Pasti berubah. Coba deh, mau taruhan sama saya. Kau pasti punya kebiasaan buruk, benar nggak? Engkau pasti punya karakter yang tidak rohani saat ini, pasti punya, bener ya? Coba lu baca firman sehari 5 pasal aja, jangan pernah meleset. Tiap hari 5 pasal baca, nggak susah kan 5 pasal? Ngurut baca dari Kejadian, kau baca terus 5 pasal. Nanti akhir tahun selesai, setahun kemudian kau selesai. Dan dalam pembacaanmu di pasal 5 pasal itu, nanti lu pasti nangis sendiri. Betapa jahatnya saya. Kau akan berubah di situ. Cara berpikirmu akan berubah. Ketika engkau mau melakukan sesuatu yang salah, engkau akan bilang, aduh gak enak sama Tuhan.
Tuhan lihat. Tapi sekarang kan orang Kristen banyak kan apa? Nggak enak sama orang Kristen lainnya dibandingkan sama Tuhannya. Kenapa? Orang Kristen lainnya kelihatan, Tuhan nggak kelihatan kok. Tunggu aja Tuhan menampakkan diri kepadamu selesai hidup. Justru waktu dia nggak kelihatan, engkau tunduk. Karena pada waktu dia nanti kelihatan, engkau tidak ada waktu lagi buat tunduk. Ya. Kalau orang dengar firman itu berkatnya banyak. Benar, berkatnya banyak. Nanti ada yang namanya tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, tahu-tahu dapat ini, tahu-tahu dapat itu. Cobain aja. Kenapa? Firman itu hidup. Coba belajar, coba baca. Hal sederhana tuh cuma baca 5 pasal per hari, bukan hal sulit kan? Apa ada yang bisa katakan hal sulit? Ada nggak yang bilang itu hal sulit? Nggak ada toh? Saya mau tanya, yang melakukan siapa? Nggak ada juga. Terus lu mau doa sama Tuhan, Tuhan berkati kami. Kok berani? Baca firman gak tahu, berdoa Senin Kemis, terus Tuhan bilang urapi hambamu ini. Kok bisa? Kok berani? Tuhan, aku ini anakmu, bukan orang lain. Kalau gue jadi Tuhan, gue bilang kapan jadi anak gue? Kok berani? Kadang-kadang apa? Kita tuh terlalu berani sama Tuhan, tanpa modal datang sama Dia. Coba aja datang sekali-kali ke Istana Merdeka, masuk aja legang tengok, gua mau ketemu Jokowi. Lu pulang, yang engkau bawa nambah 1 telur. Engkau butuh persyaratan kan untuk masuk ke istana kan? Bener gak? Ada syarat-syarat, harus ada undangan, harus ada apa, ya toh? Sama dengan Tuhan pun seperti itu. Gak bisa kau sembarang lenggang tanggung bilang Tuhan berkati engkau Bapa yang baik. Kalau gue bilang Tuhan kau adalah Bapa yang baik, kalau gue jadi Tuhan gue bilang lu anak yang jahat. Kita tuh kadang gini loh, kita minta berkat, kita minta kesehatan, kita minta kesembuhan, kita lupa bahwa berkat-berkat yang semacam itu enggak gratis. Kalau Tuhan selamatkan aku, gratis itu. Berkat keselamatan itu gratis. Tapi kalau kau minta berkat khusus, itu ada yang harus itu bayar. Kenapa? Itu sistemnya sudah klaim. Lu bayar premi nggak? Kalau nggak bayar premi jangan ngeklaim, nggak bisa. Satu Korintus 13 ayat 11. Ayat 11. Dan ialah bukan 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi apa? Berkata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Sekarang, sesudah aku jadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak itu. Jadi yang kedua, gimana kita bisa memiliki kedewasaan rohani yang bernilai, yaitu meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Bapak Ibu punya anak ya, yang masih kecil? Benar ya? Coba tes lagi main, kau ambil mainan.
Reaksinya apa? Nangis. Merengek. Meminta mainannya kembali. Atau dia lagi main game di handphone, ambil handphone. Marah gak ya? Marah. Tapi coba tes sama suaminya. Lagi ngetik, terus dia ambil cek. Dia balik, paling cuma gitu doang. Kenapa? Gak mungkin kan begitu kau ambil, set, gitu kan gak mungkin kan. Kenapa? Karena suamimu udah gede, bener ya? Tapi anakmu gak bisa. Tapi banyak kan orang Kristen, ketika itu dilakukan, kau merengek sama Tuhan. Dan ini terjadi pada banyak orang yang pelayanan. Benar. Terjadi sama kita juga kok, sepakta aja kok, bukan mau nyindir orang, bukan mau apa. Karena terjadinya bukan di sini doang, di gereja manapun terjadi kok. Dan saya hanya mereview secara garis besar saja. Kecenderungannya orang apa kalau pelayanan? Pengen melayani dalam damai, pengen melayani dalam kenyamanan. Padahal pelayanan itu keluar dari kenyamanan. Melayani itu apa? Jangan ngarep akan langsung damai sejahtera, baik hai aja. Kalau mau cari begitu, lu mati. Lu mati aja. Bener? Nanti ke sorga, lu lah di sana. Tapi pertanyaannya, lu mau mati gak? Hah? Mau gak? Sekarang ya? Loh, mau masuk surga kan udah mati dulu. Engkau bukan Elia atau Henok yang gak pakai mati lu ke surga. Ya kan? Kalau ada di sini yang diurapi seperti Elia atau Henok yang ke surganya gak mati dulu, gua turun jadi gembala. Lu aja gembala ya. Gua gak layak. Ya toh. Kalau kita terus-menerus nyari kenyamanan, nyari apa? Yuk gimana kalau satu saat nanti saya ajak pelayanan di desa? Lu lagi khotbah aja bawa kambing. Karena kan depannya kan ada kambing. Pernah lihat nggak pendeta pak dari kota pakai jas, pakai dasi ngasih makan kambing? Pernah lihat nggak? Pernah? Bagus pak. Harusnya memang begitu. Di tempat pendeta Karman di Blitar sana, itu depan gerejanya itu kandang kambing, Bapak Ibu. Nah, WC-nya itu di bawah kandang kambing. Jadi kalau you buang air besar di situ, nyampurlah itu. Ya. Bener. Gimana kalau you pelayanan di situ? Gimana kalau pelayanan satu saat you nggak usah jauh tuh di desa apa ya, namanya desa pasti begitu. Lu pelayanan ke tempat Pak Ones khotbah di sana. Itu ruko modern, lampu listrik ada semua, ya. Yang nggak ada AC. Semua kita yang di situ baik, apalagi pengkhotbah yang bergerak dan ngomong terus. Semua yang hadir di situ pulang habis mandi, basah kuyup. Saya mau tanya, you apa nyaman? Kalau pengkhotbah kan, semangat khotbah ya kan, bisa. Tapi kalau you jemaat duduk diem begitu, nggak mungkin lo nggak begini tuh, nggak mungkin. Panasnya luar biasa. Udah gitu rukonya apa? Ini mimbar ngadep ke sini. Ini kaca gede banget. Matahari datangnya dari sana. Silakan dinikmati.
Lu di sini you nyaman. Di sini ada AC, di sini ada semuanya. Mau full band juga bisa. Tapi kok masih nyari nyaman? Masih bilang di situ udah ada damai sejahtera itu. Ini mau kemana itu loh? Bayangkan pendeta-pendeta di desa sana yang mau dapat gitar harga 2 juta aja puasa 5 bulan gak dapat. Lu kadang-kadang egois, tau gak? Memikirkan dirimu dan kenyamananmu sendiri. Yuk gak bisa begitu kalau mau jadi orang dewasa. Sifatmu itu kayak anak-anak kalau gitu. Orang yang dewasa itu ngerti gimana dirinya harus mengelola hati dan perasaan. Kita gak bisa terus-terusan bermain di wilayah rasa ini. Perasaan gue begini, rasanya kayak gini, rasanya kayak gitu. Kalau selama-lamanya bermain di wilayah rasa, suatu saat Anda berpisah dengan saya dan ketemu saya di luar, kau akan punya perasaan sendiri. Ini pendeta gue yang kurang ajar sama gue. Padahal pendetanya mau diem-diem aja. Yang tadinya nikmatin Starbucks gitu, begitu saya datang, Starbucks baru mau diseruput gak jadi, langsung keluar. Iya Pak, permisi Pak, gak jadi minum. Itu kalau belum disentuh sedotannya gua yang minum itu. Jangan kita gitulah. Di dunia ini saya punya orang-orang yang saya sebel banget. Sebel lihat aja, gua ngeliat mukanya. Tapi kadang-kadang saya terpaksa bertemu dan saya biasa aja. Kenapa? Saya udah terbiasa begitu. Saya gak mau dimainin wilayah perasaan saya ini, gak mau dimainin sama wajahnya dia. Saya gak mau yang namanya remote hati saya ini saya serahkan ke dia. Gak mau saya. Ini mungkin ada yang belum tahu. Kalau kita beli TV seperti ini, it comes with the remote kan? Ada remote-nya ya? TV-nya nih saya beli. Berarti remote-nya saya beli juga nggak? Sepaket toh? Kalau tahu sepaket, saya mau nanya, TV ini dikendalikan oleh siapa? Oleh remote, bukan oleh saya. Oleh remote. Kalau kita pencet remote-nya pencet RCTI, dia akan berubah RCTI. Gak mungkin kita pencet RCTI dirubah jadi SCTV. Pasti ngikutin remote-nya. Nah, ini TV saya. Kemudian remote-nya ini saya kasih ke Pak Hani. TV saya, remote saya. Tapi Pak yang punya kuasa untuk mencetin remote-nya siapa? Pak Hani, karena remote-nya ada sama dia. Sekarang sesuka-sukanya dia pencet-pencet remote-nya. Saya pengennya, gua mau nonton RCTI. Yang dipencet itu nonton MTV apa itu? Yang nyanyi-nyanyi itu loh. Indosiar. Hah? Ya mau nonton Indosiar. KDV. Apa itu KDV? Dangdut itu. Yang dangdut itu Indosiar. Gua udah gak pernah nonton TV soalnya. Lah itu kan ngikutin remote-nya kan. Biar saya perintah juga TV-nya, gua beli lu mahal-mahal. Pokoknya lu berubah RCTI, nggak akan berubah itu dia. Ya kan? Tapi ngikutin remote kan? Sama dengan hati ini. Kalau remote-nya kau kasih ke orang lain, engkau akan dikendalikan oleh orang lain. Kau akan dikendalikan oleh keadaan. Kau akan dikendalikan oleh situasinya. Tapi kalau remote yang kau pegang sendiri, engkau yang pegang kendali. Makanya jangan pernah kasih remote hati sama orang lain. Termasuk istri, Pak. Jangan, kalau itu lebih bahaya, Pak. Bayangkan kalau remote hati itu lu kasih ke istrimu. Tiap istri, begitu ngeliat istri kemerungsung. Gimana lu harus rumah, Pak? Gak bisa. Jangan pernah kasih remote hati ke siapapun, termasuk istrimu, kecuali Tuhan. Itu benar. Istri juga jangan kasih remote hatinya ke suami.
Repot itu. Soalnya suasana hatimu dikendalikan suamimu. Padahal kau diciptakan utuh. Makanya saya paling sebel apa? Kalau di acara nikahan, mempelai pria didatangi oleh belahan jiwanya. Goblok. Emangnya Tuhan ciptain lo sebelah? Tuhan kan ciptain kita, jiwa kita utuh. Yang baik yang laki maupun yang perempuan utuh. Dan Hawa tidak pernah minta jodoh kok. Hawa bisa mengerjakan semua yang di taman nggak? Bisa, nggak perlu perempuan. Jangan tersinggung ya, Bu. Adam, sorry. Jangan tersinggung ya. Sekarang saya tanya, Adam butuh Hawa nggak? Nggak butuh, karena nggak pernah minta. Nggak butuh Hawa, Adam bisa kerjakan semua sendiri kok. Tapi yang merasa Adam butuh Hawa siapa? Tuhan. Kenapa dibilang begitu? Lu kerjanya lama, Le. Lu butuh orang lain pendamping supaya lu bisa kerja bareng-bareng, ya kan? Bekerja sama, pekerjaannya lebih cepat kelar dan lu bisa kerjakan yang lain. Dan Hawa itu diciptakan utuh, Adam diciptakan utuh, jadi tidak ada belahan jiwa itu. Lu aja belah-belah sendiri. Biasanya kalau berkati orang nggak mau nih, terimalah belahan jiwamu. Mana belahannya kemarin selama ini? Jangan pernah menyerahkan remote hati kepada orang lain. Ya, jangan kanak-kanak lagi. Ibrani 5 ayat 14. Mas, jangan mandek, Mas. Ibrani 5 ayat 14. Dikatakan apa di situ? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang panca indera itu apa? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Mata rohanimu terlatih baik. Kalau melihat yang buruk, engkau nggak memandang itu dengan cara yang buruk. Kalau engkau mendengar yang buruk, engkau saring itu jadi positif. Kalau engkau mengecap sesuatu yang pahit, bukan berarti engkau harus menelan bulat-bulat, tambahin aja gula manis itu. Sederhana. Bener gak? Kalau engkau menelan kopi pahit, supaya nikmat ditelan gimana caranya? Ambil gula doang. Tapi kalau engkau cuma pahit begitu, kau minum nggak kopinya? Padahal itu kopi Arabica terbaik yang pernah dibuat. Lu lupain. Lu gila? Itu kopi luwak paling bagus, yang per gramnya harga 200.000. Cuma lu lupain begitu, gara-gara apa? Gula. Yang bodoh siapa? Kopinya karena dia pahit atau kita yang melepai? Kita yang melepai. Jadi apa? Bukan problemnya yang jadi masalah. Saya udah bilang berkali-kali. The problem is not the problem. The problem is your attitude toward the problem. Masalahnya bukan masalah, tapi masalahnya adalah caramu menghadapi masalah itu. Itu yang bermasalah. Jadi kenapa? Karena setiap kita punya masalah kok. Dan setiap kita menghadapi masalah kita berbeda-beda. Ada yang bisa menghadapinya dengan bijaksana, ada yang nggak bijaksana. Nah, saya mengajak sekarang ini supaya kita dewasa rohani menghadapi setiap masalah itu dengan bijaksana. Saya beberapa hari yang lalu hampir tidak bijaksana. Dan hitungan hari lagi, 5 hari belum ada. Hampir saya mengambil keputusan yang sangat tidak bijaksana. Kenapa? Saya main rasa. Saya sakit hati. Saya udah bilang, lepas, udah capek, muak dengan
Istri saya telepon, saya cuekin. Lu jangan telepon gue hari ini. Gue gak mau diajak ngomong. Next telepon, bro, gue telepon lu besok. Lu udah ini belum? Nggak mau tahu. Pokoknya nggak ada omongan hari ini. Sampai akhirnya Tuhan datangin saya sendiri. Kalau saya udah begitu, mau siapa kek ngomong, Pak Heru kek ngomong, nggak efek lagi sama saya. Sampai Tuhan sendiri suruh tangan. Dan Tuhan bilang, "Kan." Saya nangis. Saya mengeluh. Tapi aku, Tuhan cari orang lain. Nggak ada orang lain. Sejak awal nggak pernah ada orang lain. Sejak awal kami. Lama. Dan Tuhan memberi saya semangat, Tuhan memberi saya kekuatan. Saya pulang ke rumah sudah berbeda. Boleh tanya sama beliau. Dia udah pesimis. Bahkan dia pun hampir mengambil keputusan yang bodoh gara-gara saya. Hanya dengan sekalimat saya bisa merubah itu semua. Saya cuma ngomong begini. Coba di WA lagi apa yang aku harus lakukan besok. Ketawa dulu. Karena udah tahu lakinya pasti ini ada intervensi Tuhan di sini. Karena tidak mungkin. Saya pernah menghadapi masa-masa seperti itu, Bapak. Dan itu tidak mudah untuk dia. Terlebih dengan beban yang seperti saya ini. Kalau saya menyerah, hari ini gak ada ibadah. Saya mungkin tidak ada ibadah. Tapi saya nggak mau. Akhirnya saya nggak memilih untuk tidak menyerah. Saya mengingat, makanya saya tadi di awal khotbah saya ingat Bapak Ibu wajah-wajahnya mau nongol dalam doa saya. Dan saya diingatkan, lo tahu nggak lo sayang sama orang ini? Lo tahu nggak lo sayang sama orang ini? Lo tahu nggak orang ini bergantung sama lo? Lo tahu nggak orang ini mengasihimu, mengharapkan kamu jadi lebih baik? Kamu tahu nggak Bapak ini? Kamu tahu nggak Ibu itu? Akhirnya saya nangis sendiri. Ya Tuhan, aku nggak mau tanggung jawab sekamu, tapi kamu pikirkan perasaan mereka kalau kamu ambil keputusan ini. Dan akhirnya apa? Pikirkan perasaan Bapak kalau kau ambil. Udah nangis saya jadi. Akhirnya apa? Ya udah pulang, saya udah biasa aja, udah ketawa ke TV, udah nggak ada, udah hilang aja gitu semua. Nah, kalau engkau dewasa dan dekat sama Tuhan, engkau bawa masalahmu kepada Tuhan, itu selesai di situ. Makanya dewasa, jangan bawa masalah ke orang lain. Bawa masalah sama Tuhan. Bolehlah kau share ke orang terdekat, boleh. Ya, tapi berhenti di situ. Jangan sama si A cerita, sama si B cerita, sama si C cerita, semuanya cerita. Repot. Nah, di sini dikatakan hanya orang dewasa yang makan keras. Betul ya? Berarti yang ketiga, gimana caranya kita dapat memiliki kedewasaan rohani yang bernilai, yaitu berani menghadapi ujian kehidupan. Orang dewasa makanannya bukan lagi susu. Kenapa? Karena manusia sejak lahir itu dia bertumbuh secara otomatis, benar? Waktu Formula 1, anak butuh Formula 1, setelah Formula 1 apa? 2. Gak bisa langsung 3 itu. Coba aja Anda punya anak bayi, ya, dari Formula 1, setelah masa Formula 1-nya selesai 6 bulan, lu beralih ke Formula 3. Mentret-mentret gak karuan anakmu. Harus Formula 2 karena stepnya itu. Habis itu 3, habis itu 4. Baru berbarengan 3 dan 4 mulai dikasih biskuit, bubur bayi, ya toh? Tapi coba bayangin kau sekarang di umur yang 40-45 tahun kau makan bubur bayi. Kan tidak mungkin, rasanya pun udah gak enak. Buat kita susu apa itu? Susu ultra enak ya? Bener ya? Coba engkau cobain ASI yang ditabung. ASI bener, yang sudah kan kadang-kadang ibu-ibu suka nampung ASI itu ditabung-tabung seperti itu. Coba rasain. Tahu muntah rasanya. Tapi buat bayi itu enak. Karena apa? Makanannya.